Saya Ati Dwi Lestari, NIM 2061900009 akan menjelaskan tentang pengelompokan sekolah. Pengelompokan sekolah dapat dilakukan berdasarkan kemampuan manajemen dalam rangka pengimplementasian manajemen berbasis sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Pengelompokan sekolah dalam hal ini sedikitnya akan dibagi menjadi 3 kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Kelompok sekolah dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, sekolah dengan kemampuan manajemen yang tinggi, itu kepala sekolah dan guru berkompetensi tinggi, termasuk kepemimpinannya. Terus partisipasi masyarakat itu tinggi, termasuk dukungan dana. Selanjutnya pendapatan daerah dan orang tua tinggi. Dan yang terakhir yaitu anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah besar. Yang kedua, sekolah dengan kemampuan manajemennya sedang, itu kepala sekolah dan guru berkompetensi sedang, termasuk kepemimpinannya. Partisipasi masyarakat sedang, termasuk dukungan dana. Pendapatan daerah dan orang tua sedang. Dan yang terakhir yaitu anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah sedang. Kelompok yang ketiga yaitu sekolah dengan kemampuan manajemen rendah. Itu kepala sekolah dan guru berkompetensi rendah, termasuk kepemimpinannya. Partisipasi masyarakat kurang, termasuk dukungan dana. Pendapatan daerah dan orang tua rendah. Dan yang terakhir yaitu anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah rendah atau tidak ada. Itulah termasuk kelompok sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Sekolah bukan hanya sebuah tempat untuk memperoleh pengetahuan atau informasi sebanyak-banyaknya, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah sebagai wadah bagi guru dan siswa untuk sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Saya Awalul Inayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentahapan implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Implementasi MBS memerlukan pentahapan yang tepat, serta harus memperhatikan bagaimana kondisi sekolah yang akan menerapkan sistem MBS tersebut. Implementasi MBS harus dilaksanakan secara bertahap. Sebagai realisasi dari desentralisasi pendidikan, penerapan MBS secara menyeluruh mengenai perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut masalah keuangan, kurikulum, ketenagakerjaan, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat. Berikut merupakan strategi pengimplementasian manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu mensosialisasikan konsep manajemen berbasis sekolah ke semua warga sekolah. Yang kedua yaitu melaksanakan analisis situasi sekolah dan juga di luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan yang akan dihadapi sekolah tersebut dalam mengubah manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan situasional di mana tujuan tersebut akan dicapai dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah berdasarkan tantangan yang dihadapi. Yang keempat yaitu mengidentifikasi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional tersebut. Yang kelima yaitu menentukan tingkat kesiapan serta setiap fungsi dan faktor-faktor melalui analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang keenam yaitu memilih langkah-langkah pemecahan masalah. Yang ketujuh yaitu membuat rencana jangka pendek, menengah, serta jangka panjang beserta program-programnya. Dan yang keenam yaitu melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek manajemen berbasis sekolah. Dan yang kesembilan yaitu pemantauan terhadap proses serta mengevaluasi terhadap hasil dari manajemen berbasis sekolah tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Hasdiza Awalia NIM 2061930 akan menjelaskan tentang penyusunan perangkat implementasi MBS. Dalam rangka implementasi MBS secara efektif dan efisien, guru harus berkreasi semenarik mungkin dalam meningkatkan manajemen kelas. Maka guru perlu adanya persiapan isi materi serta pengorganisasian kelas karena itu biar supaya lancar dan dapat dipersiapkan secara optimal. Selanjutnya, dalam perangkat implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan serta pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan. Perangkat pelaksanaan MBS merupakan seperangkat peraturan atau kebijakan yang dapat mendukung terlaksananya MBS. Peraturan ini berfungsi agar sasaran atau tujuan MBS dapat dicapai secara efektif dan efisien, yang mana ini diperlukan ketika sosialisasi. Ini merupakan komponen yang penting dalam sistem pendidikan karena mencerminkan perkembangan serta kemajuan dari hasil pendidikan. MBS akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan rencana sekolah. Perangkat dalam pelaksanaan MBS diantaranya kesiapan sumber daya manusia yang berkaitan dengan MBS, kategori sekolah, peraturan kebijakan dan pedoman, rencana sekolah, rencana pembiayaan, monitoring dan evaluasi internal, dan monitoring evaluasi eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prospek guru dalam MBS. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan predikat guru sebagai pendidik profesional yang tertuang dalam UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Guru menuntut syarat dan kriteria tertentu. Guru merupakan suatu profesi yang merupakan suatu jabatan yang memerlukan suatu keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar pendidikan. Peran guru dalam MBS yaitu sebagai rekan kerja, pengambilan keputusan, dan pengimplementasian. Mereka bekerja sama untuk menjalin komitmen dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang itu digunakan untuk mempromosikan pengajaran efektif dan mengembangkan sekolah secara antusias.